Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1157 The Fall. Kamera mengarah ke wajah Vrekoma. Vrekoma langsung tersenyum dan berkata kepada Berliana Wang. Lagu ini adalah pilihan yang bagus, ini sejalan dengan temperamen kamu, dan beberapa transisi suara kamu memberi aku kejutan besar. Dan tangga nadamu sedikit lebih tinggi, tetapi karena perasaan yang sedikit lebih tinggi ini hanya memberi orang perasaan yang halus. Yamandasu, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba memutar matanya saat dia mendengarnya, dan berpikir bahwa Vrekoma cukup malu, ini dibuat-buat. Jelas, itu dinyanyikan dengan nada yang kabur, kemudian jangkauannya tidak cukup tinggi dan treble tidak bisa naik, dan Vrekoma mengatakannya menjadi sesuatu yang istimewa. Tidak berdaya, yang satu ini adalah mengandalkan koneksi, baru saja wakil sutradara datang untuk menyapa, meminta untuk membiarkannya lewat. Awalnya, yang mengizinkan kontestan lewat biasanya akan berbalik 2 atau 3 orang pelatih. Jika nyanyiannya benar-benar bagus, mungkin saja keempat instruktur itu berbalik bersama. Tapi Berliana Wang ini bernyanyi dengan sangat buruk, jadi pelatih lainnya tidak berbalik sama sekali. Di antar mereka berempat, Vrekoma adalah yang paling tidak terkenal, jadi tugas mengasuh anak menjadi tanggung jawabnya. Tentu saja, karena yang lain tidak bisa diperintah oleh wakil sutradara sama sekali. Bahkan jika wakil sutradara berbicara, Yamandasu juga tidak akan dengar. Vrekoma berbalik, membuat Berliana Wang senang dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih guru atas penegasan kamu, aku pasti akan tampil bagus di final. Vrekoma mengangguk, dalam hati berkata, karakter seperti itu, memasuki final mungkin hanya umpan meriam. Toh, final adalah siaran langsung. Setelah siaran langsung, penyanyi harus bernyanyi sendiri. Level Berliana Wang mungkin tidak bagus. Tapi tentu saja dia tidak akan mengatakan dengan jelas tentang hal semacam ini, bahkan jika dia tidak mendapatkan tempat di final, dia masih bisa pergi ke pertunjukan lain. Ini adalah exposure yang sangat bagus untuk para pemain. Tentu saja, Berliana Wang tidak berpikir untuk memenangkan kejuaraan. Dia tahu berapa besar kemampuan yang dia miliki. Tujuannya adalah untuk memasuki final, berpartisipasi dalam lebih banyak kompetisi, dan kemudian meningkatkan exposure. Berliana Wang kembali ke belakang panggung, menatap Gina Fang dengan wajah bangga dan berkata, "Sudahlah, kamu pulang, jangan mempermalukan diri." Gina Fang tercengang sejenak, berdasarkan apa, aku bahkan belum bernyanyi. Berliana Wang mencibir, memang kenapa kalau kamu belum bernyanyi? Barusan sutradara mengatakan bahwa dalam gelombang ini, hanya satu orang yang bisa mencapai final. Jelas, orang ini adalah aku, jadi kamu tidak punya kesempatan. Gina Fang menggigit bibirnya, merasa sedih, tetapi dia masih siap untuk berpartisipasi. Biarpun aku tidak bisa mencapai final, aku harus berpartisipasi. Biar guru mengomentari nyanyianku, selain itu, aku juga bisa tampil di TV dan meningkatkan tingkat exposure. Atas dasar apa kamu menyuruhku pergi? Apa yang dikatakan Gina Fang sangat praktis, mereka pasti akan terjun ke industri penyanyi di masa depan. Semua kompetisi yang mereka ikuti selama masa universitas adalah modal kompetisi masa depan mereka. Jadi, terlepas dari bisa mencapai final atau tidak, ada baiknya untuk sedikit meningkatkan exposure kamu. Berliana Wang mencibir, apakah menurutmu itu akan disiarkan jika kamu bernyanyi? Kukatakan, bahkan jika kamu bernyanyi di sana, bahkan jika seorang tutor berbalik untukmu, programmu akan dipotong, karena aku adalah pemain unggulan The Fall, apakah kamu mengerti? Gina Fang mengepalkan tinjunya, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Bukankah kamu terlalu menindas? Gina Fang tidak ingin bersaing dengannya untuk memperebutkan tempat ini,
tetapi hanya ingin bernyanyi sekali secara normal sesuai dengan aturan permainan. Berliana Wang mencibir. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Gina Fang bernyanyi. Sebaliknya, jika dia bernyanyi dengan sangat baik dan disiarkan, hasilnya tidak dipilih. Penonton sekilas tahu itu tidak adil. Kemudian Berliana Wang akan dicaci maki. Thomas Kin mencibir saat mendengar kata-kata itu. Lelni hanya menyuap seorang wakil sutradara, kamu merasa superioritasnya begitu besar. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Berliana Wang membeku sesaat, lalu mendengus dingin. Kamu benar-benar tidak malu untuk mengatakannya, hanya wakil sutradara. Hanya dua kata ini, pantaskah kamu mengatakannya? Apa kamu tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki wakil sutradara? Kuberitahu, tidak peduli seberapa bagus Gina Fang bernyanyi hari ini, kamu tidak akan bisa mencapai final. Kata-kata yang telah aku letakkan di sini, jika kamu tidak percaya aku, coba saja, jangan salahkan aku karena memukul kamu. Gina Fang mengertakkan gigi, hatinya sudah mundur. Berliana Wang berkata dengan tegas, apakah dia masih harus akan ikut kompetisi? Jika dia tidak berhasil, kepercayaan dirinya pasti akan menjadi pukulan besar. Namun, Thomas Kin menepuk bahu Gina Fang dan berkata, jangan takut, jangan dengarkan dia sama sekali tidak bisa mengendalikan keseluruhan situasi. Berliana Wang mendengus dingin, memegangi lengannya dan menyingkir, membiarkannya lewat dengan ekspresi melihat keramaian. Thomas Kin membawa Gina Fang dan berjalan ke ruang tunggu. Berdiri di depan pintu, Thomas Kin berkata tiba-tiba, tunggu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yamanda Su. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung. Halo, Tuan Kin. Yamanda sedang merekam pertunjukan, ada perlu. Orang yang menjawab panggilan itu adalah agen Yamanda Su, Kak Mia, dan Thomas Kin juga mengenalnya. Aku ada di lokasi acara sekarang, kamu memintanya untuk menjawab telepon, aku hanya akan mengatakan beberapa kata. Baik. Yamanda Su sedang minum air, dan sudah ada bekas kelelahan di wajahnya. Program di TV mungkin hanya lebih dari 1 jam. Namun, untuk mengejar waktu, mereka mungkin perlu merekam 7 atau 8 jam untuk merekam program, dan intensitas kerjanya cukup berat. Yamanda Su baru saja membuka sebotol minuman ringan, tiba-tiba Kak Mia berlari menghampiri dan menyerahkan teleponnya. Kak Mia berkata, ini Tuan Kin, cepatlah. Yamanda Su dengan cepat terhubung dan berkata, hei, Thomas, ada apa? Thomas Kin berkata, pemain berikutnya adalah kerabat aku. Yamanda Su membeku sesaat, lalu mengangguk, oke, aku tahu. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Dia tahu Thomas tidak akan terlalu ingin meneleponnya jika ada urusan lain. Karena itu adalah kerabat Thomas. Yamanda Su akan memberikan muka apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tidak berbalik, dia akan memberinya komentar yang bagus. Tentu saja, meskipun Thomas Kin menyapanya, tidak mungkin untuk meluluskannya jika dia bernyanyi dengan buruk. Kelolosan seperti itu juga tidak ada artinya. Lebih baik hindari dipermalukan oleh netizen di final. Setelah menutup telepon, Thomas Kin berkata pada Gina, oke, masuk, jangan khawatir, bernyanyi dengan bagus saja. Gina Fang tercengang, dia mendengar panggilan Thomas Kin. Kak Thomas ini, telepon Yamanda Su. Kak Thomas ternyata mengenal Ratu Yamanda Su. Di antara 4 mentor, yang paling terkenal adalah Yamanda Su, dan yang memiliki pengaruh terbesar adalah Yamanda Su. Tidak berharap Kak Thomas mengenal orang seperti itu. Bukankah ini terlalu dalam? Gina Fang tiba-tiba menjadi percaya diri, bahkan dia tidak perlu melalui pintu belakang, dia hanya membutuhkan perlakuan yang adil. Menarik napas dalam-dalam, Gina Fang berjalan ke atas panggung dengan mikrofon. Sorotan menyinari dirinya, Gina Fang berdiri di tengah panggung, semua kamera diarahkan padanya. Di headset, kata sutradara. Beri tanda ke band saat kamu siap.
Gina Fang menarik napas dalam-dalam, lalu menyapa guru band di sebelahnya. Lalu, musiknya dimulai. Begitu pendahuluan akrab ini dirilis, mata semua orang berbinar dan mereka memandang Yamanda Su secara kolektif. Yamanda, itu lagumu. Yang dipilih Gina Fang kali ini adalah lagu yang lebih sulit dari Yamanda Su. Yamanda Su tersenyum bahagia, karena ini adalah laguku, persyaratanku akan lebih ketat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.